Sekarang kita akan belajar teknik lainnya ya. Kalau saat kita mendengar, sebenarnya kita juga perlu mendengarkan dari kata-kata dan kalimat lawan bicara kita. Kita analisa. Kita analisa isinya, kontennya ya. Kita analisa konteksnya, ya, keadaan sekelilingnya. Kita juga analisa globalnya, yang lebih tinggi lagi, yang lebih luas lagi. Ya, untuk memudahkan kita mengerti, saya akan kasih contoh kasus. Ya, misalkan ada shopper, dia kurang senang gitu ya, dia kurang puas dengan produk yang dia beli, lalu dia ngomong, Mbak, mengapa kok pas saya buka segelnya nggak ada? Ini udah bekas pakai ya? Atau bla 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 ini itu segala, pokoknya dia nggak suka gitu ya. Sekarang kita bahas ya teman-teman ya. Kita kupas apa itu isinya, kontennya, dan globalnya. Pertama, teman-teman perlu mendengarkan baik-baik ya. Apa isi komplainnya? Ya, kontennya adalah segel rusak, gitu ya. Jadi ini bukan masalah yang lain, bukan masalah salah harga atau expired ya. Jadi kita tahu bahwa isinya adalah masalah segel rusak. Lalu kita coba dengar lagi lebih dalam. Ya, karena kadang-kadang sebenarnya yang shopper masalahkan itu bukan sekedar segel yang rusak. Ya, mungkin aja ada hal yang lain yang berkaitan yang sebenarnya lebih penting untuk diselesaikan. Kasih contoh ya, misalkan waktu kita udah ganti dengan produk yang baru, tapi ternyata shopper masih marah nih, ya. Lalu kita dengar-dengar, oh sebenarnya shopper itu marah karena dia dari tadi itu nggak ada yang minta maaf sama dia. Jadi secara hatinya tuh, emosinya tuh masih kesel gitu loh. Jadi kita perlu minta maaf sama dia. Nah, itu namanya konteks. Kontennya itu tentang segel rusak, tapi konteksnya tentang perasaannya, keadaan sekeliling dia yang kita harus gali lebih dalam. Ya, sekarang gimana kalau dengan globalnya? Ya, yang lebih luas lagi, kita tarik lebih atas lagi. Ya, coba teman-teman pikirkan, apa sih sebenarnya dampaknya untuk saya sebagai seorang SPA, atau dampaknya, pengaruhnya pada perusahaan dengan produk perusahaan ini. Ya, kalau saya selesaikan masalah ini, maka shopper akan puas dan akan menghargai kita kan sebagai SPA yang mengerti dan melayani pelanggan dengan baik. Ya, nah ini semua namanya global. Jadi semuanya untuk kebaikan. Ya, jadi kita mengerti ya teman-teman, kita harus belajar mendengarkan kata-katanya dan kita analisa dari kontennya apa, konteksnya apa, dan globalnya apa. Semakin teman-teman kuasai, semakin teman-teman peduli loh. Dan semakin dapat melihat gambaran yang besarnya. Shopper senang, perusahaan puas, dan Anda pun pada akhirnya akan terbentuk satu pola pikir dan sikap apa? Sikap sebagai seorang yang profesional.